Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, di sini saya Aris. Di sini saya akan menjadi moderator pada kegiatan presentasi pada hari ini. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Eka Susanti MPSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah biopsikologi, serta teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini kami kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tembakau. Kemudian di sini juga saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Aris Dwi Sulistiawan dengan 3 digit NIM terakhir 053. Kemudian ada Dwi Yuliani Puspita dengan 3 digit NIM terakhir 061. Kemudian ada Wendri Astrini dengan 3 digit NIM terakhir 064. Kemudian ada Putri Hanan Zulfa dengan 3 digit NIM terakhir 065. Kemudian ada Mulia Apipah dengan 3 digit NIM terakhir 069, kemudian yang terakhir ada Anggi Veriska dengan 3 digit NIM terakhir 074. Bisa di next. Baik, untuk rekan saya, Dwi, untuk memaparkan bagiannya untuk waktu dan layar dipersilahkan. Baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyalahgunaan obat. Penyalahgunaan obat merupakan penggunaan obat yang dapat menimbulkan keadaan yang tak terkuasai oleh individu dan dilakukan di luar pengawasan medis. Dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan atau mengancam masyarakat. Lalu, masalah penyalahgunaan obat merupakan masalah yang sangat kompleks dan memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif. Lalu penyalahgunaan obat memiliki 3 dampak negatif. Yang pertama ada dampak fisik, yang kedua dampak psikologis, lalu yang terakhir ada dampak sosial dan ekonomi. Lalu penyalahgunaan obat juga mempunyai 3 ciri-ciri. Yang pertama perubahan fisik dan lingkungan, perubahan psikologis, dan perubahan sosial, perilaku sosial. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kemudian untuk rekan saya selanjutnya, Anggi, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari tembakau. Jadi, tembakau merupakan sejenis daun yang diproses menjadi rokok dan mengandung zat psikoaktif bernama nikotin. Nikotin memiliki efek terhadap sistem saraf periferial, yaitu menstimulasi kadar dopamin dalam tubuh yang dapat menghasilkan perasaan senang atau euforia. Beberapa studi membuktikan bahwa nikotin yang dihisap dalam sebatang rokok dapat meningkatkan daya konsentrasi pada otak. Efek negatif dari tembakau tidak hanya dirasakan langsung oleh perokok, tapi juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar yang turut menghisap asap rokok. Rokok pasif usia bayi dan anak-anak memiliki peluang besar untuk menderita penyakit bronkitis dan pneumonia. Asap rokok juga terbukti dapat menyebabkan kematian mendadak pada bayi yang baru lahir atau infant sudden death syndrome. Boleh di next? Penyalahgunaan narkoba dan merokok tembakau paling banyak terjadi pada individu usia 15-64 tahun. Remaja usia 11-20 tahun merupakan kelompok usia yang paling rentan akibat pencarian identitas diri yang terjadi pada fase ini. Ada banyak masalah kesehatan dan penyimpangan perilaku yang mulai berkembang pada remaja dan jika tidak ditangani dapat mengakibatkan masalah perkembangan selama masa dewasa. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan saya selanjutnya, Putri Hanan, waktu dan layar dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik tembakau. Jadi yang pertama, tembakau memiliki bentuk batang agak bulat, agak lunak, tapi kuat, makin ke ujung makin kecil. Lalu yang kedua, ruas-ruas batang mengalami penebalan yang ditumbuhi daun. Dan yang ketiga, batang tanaman bercabang atau sedikit bercabang. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian untuk Wendri, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja pada tubuh. Pada nikotin diterima reseptor asetilkotin nikotinik yang kemudian membagi ke jalur imbalan dan jalur adrenergenik. Yang pertama pada jalur imbalan, perokok akan merasakan nikmat, memacu sistem dopaminergik. Hasilnya, perokok akan merasa lebih tenang, daya pikir serasa lebih cemerlang, dan mampu menekan rasa lapar. Lalu di jalur
beradrenergik, zat ini akan mengaktifkan sistem adrenergik pada bagian otak locus ceruleus yang mengeluarkan sorotin. Meningkatnya sorotin menimbulkan rangsangan rasa senang sekaligus keinginan mencari rokok lagi. Hal inilah yang menyebabkan perokok sangat sulit meninggalkan rokok karena sudah ketergantungan pada nikotin. Karena ia berhenti merokok, rasa nikmat yang diperolehnya akan berkurang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian ada gejala yang timbul ya. Yang pertama itu ada, contohnya itu ada seperti kulit kusam, kemudian gejala yang timbul adalah batuk, kemudian indera penciuman dan indera perasanya menurun, kemudian jam tidurnya berantakan, kemudian gejala yang timbul adalah mudah terkena flu, serta gejala yang timbul yang terakhir, lesi prakanker. Bisa di next. Baik, sekian dari saya. Kemudian untuk rekan saya selanjutnya, Apipah, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengobatan pada pasien tembakau. Terdapat dua cara, yaitu intervensi perilaku dan medikamentosa. Intervensi perilaku yaitu program berhenti merokok diawali dengan pembentukan motivasi individual untuk berhenti. Sesi konseling singkat mengenai akibat rokok, cara dan manfaat berhenti merokok secara rutin bisa meningkatkan motivasi pasien untuk berhenti merokok. Ada beberapa jenis intervensi perilaku yang bisa dilakukan untuk berhenti merokok. Yang pertama, membuat pasien mendapatkan keterampilan problem solving. Yang kedua, memberikan dukungan sosial untuk berhenti merokok. Yang ketiga, stress management. Dan yang keempat, memberi dukungan dari luar lingkungan terapi untuk pasien berhenti merokok. Adapun Departemen Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan yang pertama, menyampaikan keputusannya untuk berhenti merokok kepada orang lain. Yang kedua, tetapkan target waktu. Dan yang ketiga, sarankan pasien untuk mencatat dalam kondisi apa yang membuatnya lebih sering merokok. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan yang meningkatkan keinginan merokok, misalnya mengkonsumsi kopi atau alkohol. Dan cara medikamentosa itu intervensi farmakoterapi untuk berhenti merokok mencakup nikotin replacement therapy atau NRT, dan obat-obatan yang tidak mengandung nikotin tapi bisa meredakan gejala-gejala putus zat nikotin. Media NRT beragam, seperti permen karet, plester yang ditempelkan pada kulit, tablet, atau bisa dengan semprot mulut atau hidung. Obat yang banyak digunakan sebagai alternatif NRT adalah varenicline dan buprenorphine. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mulia Apipah atas pemaparannya. Kemudian, baik, sekian presentasi dari kami kelompok 1 yang membahas tentang tembakau. Jika ada salah kata maupun salah perbuatan atau yang lainnya, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.